Sebuah pagi yang penuh pertanda, cahaya pertama menyapu rumah sederhana. Suara alam membisikkan kedatangan seorang anak yang kelak mengubah arah zaman. Tatapan seorang bocah menembus batas dinding. Pandangannya diam, tapi hatinya bertanya, kapan bangsanya bebas? Malam sunyi menjadi saksi lahirnya mimpi. Dua bayang bersanding, saling membicarakan tentang mimpi di masa depan kepada gurunya. Di antara cahaya remang, lahir gagasan yang kelak mengguncang dunia. Di bawah langit penuh harap, seorang pemuda berdiri tegar, tangannya terangkat, rakyat menyimak, semangat menyala. Dalam sepi yang membelenggu, tangan yang terikat menulis perlawanan, lahir dari luka, menjadi senjata, melawan penindasan. Juni 1909 di Surabaya. Lahir bayi laki-laki dari pasangan Raden Sukemiso Srodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Mereka memberinya nama Kousno, tapi sakit-sakitan membuat nama itu diubah jadi Soekarno. Sejak kecil, Soekarno sudah hidup di tengah silang budaya Jawa dan Bali. Darah pejuang mengalir dari ayahnya, seorang guru, dan ibunya, wanita Bali berdarah bangsawan. Soekarno kecil tumbuh di Blitar. Ia menyaksikan ketidakadilan sejak dini. Belanda di atas segalanya, bumi putra di bawah telapak kaki penjajah. Di sekolah Belanda, ia harus patuh pada aturan yang menindas bangsanya. Namun dari sana pula Soekarno belajar, untuk mengalahkan penjajah harus kuasai ilmunya. Soekarno remaja dikirim ke Surabaya. Di sana ia tinggal di rumah Cokro Aminoto, pemimpin Sarekat Islam. Malam-malam panjang dihabiskannya mendengar diskusi politik. Telinganya peka, otaknya haus gagasan. Ia mulai mengenal ide kebangsaan, Islam modern, dan sosialisme. Lulus HBS, Soekarno kuliah di Teknis Hogeschool, Bandung, sekarang ITB. Ia bukan hanya belajar teknik sipil, tapi juga merumuskan ide-ide besar, kebangsaan, persatuan, dan kemerdekaan. Di Bandung pula, ia mulai menulis di majalah dan memimpin diskusi-diskusi rahasia. 4 Juli 1927, Soekarno bersama kawan-kawan mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI. Tujuannya mencapai Indonesia merdeka dengan kekuatan sendiri, bukan belas kasihan. PNI menjadi ancaman nyata bagi Belanda. Soekarno dikenal dengan pidatonya yang menggugah. Ia bicara bukan untuk sekedar didengar, tapi untuk membangkitkan keberanian. Di depan massa, ia bicara tentang Indonesia merdeka, tentang tanah air yang harus diperjuangkan sampai titik darah terakhir. Di tahun 1929, Soekarno ditangkap dan dipenjara di Sukamiskin. Namun di sana, ia justru semakin kuat. Ia menulis Indonesia Menggugat, sebuah pledoi yang membongkar kezaliman Belanda dan membakar semangat perlawanan rakyat. Setelah bebas, Soekarno tak berhenti. Akibatnya, ia dibuang ke Ende, Flores. Di tanah pengasingan itu, Soekarno merenung di bawah pohon sukun, memikirkan persatuan Indonesia. Di Ende, ia menulis naskah sandiwara yang syarat semangat kebangsaan. Dari Ende, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Di sana ia bertemu Fatmawati, putri tokoh Muhammadiyah. Fatmawati kelak menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya. Dialah yang menjahit bendera pusaka merah putih. Tahun 1942, Jepang mengusir Belanda. Soekarno memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun kekuatan rakyat. Ia menjadi penghubung rakyat dan pemerintah Jepang sambil menyiapkan detik-detik kemerdekaan. 1945, Jepang mulai kalah. Soekarno-Hatta bersama BPUPKI dan PPKI menyusun dasar negara. Soekarno memimpin sidang-sidang penting yang melahirkan Pancasila sebagai dasar bangsa. 16 Agustus 1945, pemuda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Soekarno menenangkan mereka, kita harus bijaksana. Kemerdekaan harus dikumandangkan pada saat tepat, bukan gegabah.
17 Agustus 1945. Pagi. Di rumah Jalan Pegangsaan Timur 56. Soekarno membacakan proklamasi. Bangsa Indonesia lahir, merdeka. Setelah proklamasi, Soekarno memimpin perang diplomasi dan fisik. Dari agresi militer Belanda hingga perjanjian-perjanjian penting. Ia menjadi simbol perlawanan bangsa. Soekarno bukan hanya presiden. Ia adalah pengikat bangsa. Ia bicara kepada rakyat Aceh, Papua, Bali, dan lainnya. Ia tekankan, kita satu, kita Indonesia. Tahun 1955, Bandung jadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika. Dunia menyaksikan Indonesia menjadi pemimpin bangsa-bangsa yang menentang penjajahan. Soekarno menggalang persatuan ideologi, nasionalisme, agama, dan komunisme Nasakom. Ia bangun Monas, Gelora Bung Karno, dan proyek-proyek mercusuar untuk kebanggaan bangsa. Tahun 60-an, Indonesia diguncang krisis ekonomi dan politik. G30S PKI jadi titik balik. Soekarno mulai kehilangan kendali atas negeri yang ia bangun. 1967, Soekarno dilangsirkan. Ia menjadi tahanan rumah, ditinggalkan banyak kawan, dijaga ketat, namun tetap setia pada Indonesia. 21 Juni 1970, Soekarno wafat. Ia dimakamkan di Blitar, berdampingan dengan ibunya, tapi semangatnya hidup. Hari ini setiap kita menghirup udara merdeka, itu karena pengorbanannya. Soekarno bukan hanya seorang pemimpin. Ia adalah jiwa dari harapan sebuah bangsa. Seorang pria yang menuliskan sejarah dengan keberanian, kata-kata, dan cinta tanpa batas pada tanah airnya. Dari rumah kecil tempat ia lahir, ke podium proklamasi, hingga panggung dunia, setiap langkahnya mengingatkan kita, kemerdekaan bukanlah hadiah, tetapi hasil perjuangan tanpa henti. Hari ini, kita menikmati kebebasan yang dulu hanya bisa dibayangkan. Tapi, apakah kita sudah benar-benar menjaga makna perjuangan itu? Apakah kita sudah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, persatuan, dan pengorbanan seperti yang diimpikan para pendiri bangsa? Jangan biarkan kisah Soekarno hanya menjadi cerita lama yang dilupakan. Jadikan semangatnya api yang great menyala dalam hati kita. Karena perjuangan belum berakhir, ia kini ada di tangan kita. Tugas kita adalah melanjutkan, membangun negeri ini dengan hati, pikiran, dan tindakan. Ingat teman-teman, setiap kita adalah penerus api perjuangan itu. Bangun warisanmu, bangun Indonesiamu, dan biarkan dunia tahu bahwa kita layak mewarisi kemerdekaan ini. Is Ignite Legacy.